Peraduan Cinta Malika, episode 28, Gadis Istimewa. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Ditemani Mia, Malika kini telah tiba di rumah sakit terdekat, diantar oleh pria yang menyerempetnya tadi. Walau berulang kali Malika telah menolak, namun pria tersebut tetap kekeh. Mia yang berada di antara mereka tentu saja sependapat dengan pria itu. Karena ada tulang nona yang retak, untuk sementara kaki nona harus digips, ujar dokter yang menangani Malika. Apa parah dokter? Tanya Malika cemas. Dokter itu tersenyum, kemudian menjawab, saya mengerti kekhawatiran nona, tapi tenang saja, tidak separah yang nona pikirkan. Lalu, berapa lama aku harus memakai gips, dokter? Tidak lama, hanya sekitar 1 minggu, sahut dokter itu. Malika menghela nafas. Walau demikian, ia tetap mencemaskan hari-hari yang akan ia jalani dengan menggunakan gips. Tentu tidak mudah melakukan aktivitas dengan gerakan yang terbatas. Setelah kaki kanan Malika dipasangkan gips, pria yang membawa Malika ke rumah sakit menghampirinya. Namaku Rafa. Aku sungguh meminta maaf karena kecerobohanku. Kamu pasti akan menjalani hari-harimu ke depan dengan tidak nyaman. Untuk itu, izinkan aku bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Maksud Bapak? Tanya Malika, bingung. Iya, selama kakimu masih sakit, aku akan jadi kakimu yang lain agar semua rutinitasmu berjalan lancar seperti biasa. Jelas Rafa. Tidak Pak, Bapak tidak usah melakukan itu. Aku bisa sendiri. Tolak Malika, sopan. Tapi aku harus bertanggung jawab. Biar bagaimanapun, kamu seperti ini karena aku. Sanggah pria bertubuh jangkung itu dengan wajah serius. Malika pun bingung dibuatnya. Ia melirik Mia yang sedari tadi hanya diam saja, kemudian beralih ke Rafa. Tampak jelas kekhawatiran memenuhi wajah putih bersih pria itu. Aku tidak mungkin membiarkan pria ini berada di dekatku. Tapi bagaimana aku mengatakannya? Batinnya. Selang beberapa detik, Malika kembali membuka mulut. Pak Rafa, saya berterima kasih karena telah mengkhawatirkan saya. Tapi mengenai tanggung jawab yang Bapak maksud, membawa saya ke rumah sakit ini juga sudah cukup. Lagi pula, kaki saya tidak parah, jadi Bapak tidak perlu melakukan hal yang Bapak katakan tadi. Tutur Malika lemah lembut. Sungguh gadis yang berbeda. Cara berpikirnya sangat bijaksana, tidak kekanakan. Padahal, kalau aku lihat usianya pasti masih muda. Benak Rafa kaku. Baiklah, kalau memang seperti itu mau. Tapi kalau ada apa-apa, segera hubungi aku. Rafa mengeluarkan kartu nama dari dalam dompetnya dan menyerahkannya ke Malika. Dering ponsel Malika membuat perhatiannya teralihkan. Segera ia merogoh benda pipi itu. Dan alangkah terkejutnya ia mendapati ponsel kesayangannya itu retak di bagian layarnya. Malika. Mia memanggil Malika sebab menyaksikan gadis itu hanya terdiam. Kamu kenapa? Tanyanya ketika Malika menolehnya. Tidak, aku tidak apa-apa, sahut Malika menggeleng. Tidak hanya tulang kakiku yang retak, ternyata layar ponselku juga. Padahal ini adalah hadiah dari ibu saat menerima gaji pertamanya bekerja di toko bunga Ibu Sabrina. Semoga saja masih bisa diperbaiki. Lanjut Malika dalam hati. Malika, kamu tidak menjawab panggilan di ponselmu? Tanya Mia. Astagfirullah, seru Malika lalu menggeser ikon berwarna hijau pada ponselnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kamu di mana Malika? Apa masih di kafe? Saya tidak berada di kafe Bu. Sekarang saya ada di rumah sakit. Di rumah sakit? Siapa yang sakit? Itu, sewaktu dari kafe, saya terserempet mobil ketika menyeberangi jalan, Bu. Kamu di rumah sakit mana? Biar saya menyusul. Tidak, Bu. Ibu tidak perlu ke rumah sakit. Sebentar lagi, saya akan kembali ke kantor. Kalau begitu, saya akan kirimkan sopir untuk menjemput. Kamu masih bersama Mia, kan? Iya, Bu. Mia bersama saya. Ya sudah,
share lokasi kamu sekarang, biar Pak Bimo segera menjemput kalian. Dan kamu tidak usah kembali ke kantor, cukupnya saja. Kamu istirahatlah di rumah. Panggilan Ibu Nurul pun terputus. Malika menyampaikan pesan Ibu Nurul ke Mia dan membeberkan jika sopir Ibu Nurul sebentar lagi akan tiba. Kenapa harus dijemput? Aku bisa mengantarkan kalian, ucap Rafa setengah protes. Terima kasih Pak Rafa, tapi aku kira Pak Rafa juga bukanlah orang yang senggang. Jadi biarlah kami pulang dengan sopir yang menjemput kami. Tampak raut kekecewaan terlukis di wajah Rafa mendengar penolakan Malika. Baiklah, kalau memang seperti itu. Tak lama setelah Malika mengirimkan lokasi keberadaannya, Pak Bimo pun tiba. Baiklah Pak Rafa, kalau begitu kami permisi dulu. Terima kasih sudah mengantar saya ke rumah sakit dan membayar semua biayanya, ucap Malika. Dibantu Mia dan satu kruk di sebelah kanan, Malika berjalan meninggalkan Rafa. Aku harap kita bisa bertemu lagi dalam waktu dekat, batin Rafa begitu Malika, Mia, dan Pak Bimo memasuki lift. Aku lupa meminta nomor ponselnya. Segera Rafa menekan tombol pada sisi lift agar kembali membuka. Namun sayang, lift tersebut sudah terlanjur bergerak. Ia pun mencoba pada lift lainnya. Akan tetapi, pintu lift itu tak berbeda dengan yang sebelahnya. Tidak ada cara lain. Terpaksa ia berlari menuju tangga darurat. Kenapa aku melupakan hal sepenting ini sih? Seharusnya dari awal aku memintanya. Gerutunya sambil terus berlari menuruni satu persatu anak tangga. Setelah tiba di lobi rumah sakit, ia bergegas menuju parkiran. Ia mengedarkan pandangannya, namun tak nampak seujung kuku pun gadis yang dicarinya. Lelah akan pencariannya, ia akhirnya berjalan ke arah mobilnya terparkir. Tunggu dulu, kenapa kau harus repot-repot menunggu kapan aku bisa kembali bertemu dengannya? Dari ID card yang digunakannya, sepertinya aku tahu di mana aku bisa bertemu dengannya, ucapnya begitu berada dalam mobil. Mendung yang baru saja menutupi wajahnya kini terganti dengan senyum cerah secerah mentari. Karena lelah, hari ini Angga pulang lebih awal dari biasanya. Setiba di apartemen, ia membersihkan diri dan bersalin pakaian, kemudian membaringkan tubuhnya pada kasur. Ada apa denganku hari ini? Sejak tadi, aku kepikiran terus dengan Malika. Apa benar terjadi sesuatu padanya? Gumamnya lalu menghela nafas lelah. Tiba-tiba, ia melirik ponselnya yang sedang berdering. Ia meraih gawainya itu dan tampak nama sahabatnya di sana. Tumben kamu nelpon di jam segini. Apa kamu sudah jadi pengangguran? Terima kasih atas sanjunganmu kawan. Aku menelpon kamu karena aku lagi senang. Kamu masih di kantor ya? Tidak, hari ini aku pulang lebih cepat. Wah, sepertinya kamu sudah mulai menyukai istri terpaksamu itu. Tumben-tumbennya kamu pulang cepat. Padahal biasanya kamu bela-belain tidur di kantor agar tidak bertemu dengannya. Angga hanya diam, tak mau menanggapi ucapan sahabatnya itu. Oh iya, kita hangout yuk. Ada sesuatu yang mau aku ceritakan. Maaf, tapi hari ini aku tidak bisa. Memang apa yang ingin kamu ceritakan? Hari ini aku sangat senang. Kau tahu kenapa? Karena aku baru saja bertemu dengan seorang gadis yang membuat jantungku berdebar hebat. Kronologi singkatnya, aku tidak sengaja menyerempetnya ketika ia menyeberangi jalan. Walau ia ngotot menolak aku bawa ke rumah sakit, tapi akhirnya aku berhasil membujuknya. Lalu, bagaimana bisa kamu menarik kesimpulan kalau kamu menyukai gadis itu? Hei, kau tidak percaya pada kekuatan cinta? Mungkin ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama. Ya, I'm falling in love with her. Pokoknya, dia adalah gadis yang istimewa. Ya. Jadi, bagaimana keadaannya setelah kamu membawanya ke rumah sakit? Kata dokter, tulangnya ada yang retak, tapi syukurlah tidak parah. Jadi, untuk sementara, kaki kanannya digips. Begitu. Aku doakan kalian segera jadian, agar kamu pensiun jadi jomblo sejati. Mentang-mentang punya istri dan juga pacar, ngatain aku seenaknya. Tapi sorry bro,
Aku masih menyandang status jomblo, bukan karena aku tidak pernah usaha. Kan kamu tahu sendiri, zaman sekarang tidak mudah mendapatkan istri idaman. Jadi, aku masih mencari-cari yang sesuai. Tidak perlu yang sempurna. Yang penting, mencintai aku apa adanya saja. Ya sudah, semoga kamu berhasil kali ini. Begitu sambungan telepon terputus, Angga meletakkan kembali ponselnya di atas nakas. Di saat ia hendak memejamkan mata, terdengar suara lock door. Ia kembali meraih ponselnya untuk melihat jam. Bukankah Malika pulang jam 4? Bahkan, kadang dia pulang jam 5 sore. Kenapa hari ini dia pulang cepat? Angga lalu bangkit dan keluar dari kamarnya. Dan keningnya menurut dalam tatkala maniknya menangkap sosok Malika yang berjalan pincang dibantu Kruk ke arah kamar. Apa yang terjadi, Malika? Mas Angga, Mas sudah pulang? Aku pikir tidak ada orang. Itu tidak penting. Yang penting sekarang, bagaimana bisa kaki kamu digips begitu? Tanya Angga, cemas sambil berjalan mendekat. Sewaktu aku menyeberang, aku tidak begitu memperhatikan kalau ada mobil berjalan ke arahku. Tiba-tiba, Malika kembali teringat dengan pertemuan Angga dan Karina di kafe. Hal ini membuat moodnya berubah seketika. Biar aku bantu kamu ke kamar. Tidak, Mas, tidak usah. Aku bisa sendiri. Malika hendak berlalu, namun dicegat oleh Angga. Kamu kenapa, Malika? Kenapa reaksimu tiba-tiba berubah? Apa ada yang membuatmu tidak nyaman? Malika menoleh dan menyorot Angga dengan tajam. Ya, ada. Seseorang yang melanggar kesepakatan. Ucapnya dengan penuh penekanan. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.